Kobaran api membakar ruangan lantai bawah Gedung A Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta Kamis pagi. Sejumlah orang yang sedang rapat di ruang sidang terjebak, namun mereka akhirnya bisa dievakuasi dengan selamat. Petugas Satuan Unit Pemadam Kebakaran dengan menggunakan 13 mobil pemadam kebakaran langsung meluncur ke lokasi untuk memadamkan api. 1 jam kemudian api dapat dipadamkan. Diduga kebakaran berasal dari arus pendek listrik. Di situ itu hanya aula, di jalannya ada karpet. Ya karpet saja. Karpet dan di atas itu ada terit ya. Saya tadi sudah masuk di dalamnya dan saya mengucapkan terima kasih karena kesiapsiagaan rekan-rekan dari Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab pasti serta kerugian akibat kebakaran. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Kebakaran melanda 23 unit pemondokan semi permanen pesantren Zulhijjah di Kabupaten Batanghari, Jambi. Kebakaran terjadi pada Kamis siang, diduga karena hubungan pendek arus listrik. Penghuni pesantren, warga, dan pemadam kebakaran bersama-sama memadamkan api yang semakin meluas. Kebakaran bisa dipadamkan dalam 1 jam. Diperkirakan jumlah pondok yang terbakar 23 ya, Pak. 23. Untuk kerugian? Kerugian diperkirakan untuk sementara itu sekitar 30 juta. 30 juta. Sejauh ini Pak informasi? Tapi untuk dugaan awal, dugaan sementara, ini dikarenakan pondok kosong, itu berkemungkinan dari listrik arus pendek. Api menghanguskan sebagian besar bangunan dan sejumlah barang-barang berharga di dalam pondok pesantren ini. Usai kebakaran, warga pesantren membersihkan puing-puing. Mereka merasa bersyukur karena masih bisa menemukan sejumlah Al-Quran yang utuh dan tidak terbakar. Tadi yang Ustaz asrama tadi ada Al-Quran, Ustaz ya? Ada Al-Quran, kitab-kitab anak-anak. Iya. Habis. Ada berapa Al-Quran yang selamat ya, Ustaz ya? Iya, ada beberapa kitab tadi. Kebakaran terjadi saat pondok pesantren dalam kondisi kosong ditinggal santri untuk berlibur. Hingga kini, polisi masih menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran ini. Dari Kabupaten Batanghari, Jambi, Joni Firdaus, iNews melaporkan. Puluhan rumah warga di Kelurahan Kota Karangteluk, Betung Timur, Bandar Lampung terbakar. Api pertama kali muncul dari dapur salah satu rumah warga dan menyambar ke bangunan sekitar. Banyaknya bangunan terbuat dari material mudah terbakar membuat kobaran api semakin membesar. Besarnya kobaran api membuat warga sekitar panik dan ketakutan. Pemadam kebakaran yang tiba di lokasi memadamkan api dengan mengerahkan sejumlah mobil pemadam ke lokasi. awal mulanya dari sebelah rumah Pak RT, menjadi informasi dari Pak RT bahwa rumah itu api sudah di atas. Nah, setelah itu selanjutnya langsung pada keluar semua. Itu jam berapa ya Pak kira-kira? Kita ke 8.30. Dalam peristiwa kebakaran ini, seorang ibu dan anak balitanya menjadi korban kebakaran. Usai peristiwa kebakaran, korban dimakamkan di tempat pemakaman umum Umbul Asam, Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Aksi 2 kelompok pelajar sekolah menengah pertama terlibat tawuran di Jalan Cut Mutia, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dari rekaman video, kedua kelompok dibekali senjata tajam saling serang dengan kelompok pelajar lainnya. 2 kelompok pelajar berbeda sekolah saling kejar-kejaran. Seorang pelajar yang terjatuh dan tidak berdaya menjadi bulan-bulanan dari kelompok lainnya. Tawuran ini bukan kali pertama terjadi dan meresahkan warga sekitar. Ya, sering. Kemarin pas udah lebaran, nah ada yang bacok-bacokan di sini nih. 1 lawan 1 itu. Ini kalau tawuran belajar itu hampir setiap hari apa seperti apa sih Bang? Oh, kalau setiap hari sih enggak, kayaknya itu udah janjian kali ya. Ketemuannya di sini mulu ketemuannya. Warga pun berharap kepolisian Polsek Bekasi Timur maupun Polres Metro Bekasi rutin melakukan patroli agar tawuran tidak kembali terjadi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.
Warga Jalan Kalibaru Barat, Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat digegerkan dengan seorang pria parubaya yang mengapung di Kali Cengkareng. Korban diketahui merupakan warga Jalan Jaya 25, Cengkareng Barat. Petugas yang mendapat laporan warga langsung menuju TKP dan mengevakuasi jasad korban yang mengapung di pinggir kali. Di TKP kita melihat ada posisi sendal sama HP berada di pinggir kali. Kemudian kita melihat kondisi mayat udah ada di bawah. Nah, justru itu kita belum tahu kronologisnya apa kecebur atau apa, tapi kita posisi yang pasti itu ada sendal sama HP adanya di bawah. Mengetahui korban adalah suaminya, istri korban menangis histeris. Tak kuat menahan haru, istri korban pun pingsan. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Dari Cengkareng, Jakarta Barat, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Langsung stop aja. Video. Anggota tim Polres Kutai Kartanegara meringkus seorang DPO pelaku pembunuhan terhadap istri dan anaknya. Tersangka ditangkap di Kelurahan Jahap, Kecamatan Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Meski sempat melawan, petugas melumpuhkan dan langsung membawanya ke Mapores Kukar. Satreskrim Polres Kukar hingga kini masih mendalami motif pembunuhan yang dilakukan tersangka. Itu perlu masih didalami lagi. Ada beberapa faktor yang menjadikan yang bersangkutan melakukan kegiatan pembunuhan. Salah satu motif yang kami dalami adalah motif ekonomi. Tapi tidak menutup kemungkinan seiring berkembangnya nanti pada saat pemeriksaan terkandung maksud muncul motif-motif lain. Sebelumnya tersangka LM membunuh istri dan 2 anak balitanya pada 5 Juli 2022. Usai kejadian pelaku kabur dan akan melarikan diri ke arah Samarinda. Dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Zulfikar, iNews melaporkan. Aksi pencurian tas di dalam sebuah masjid di Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah terekam kamera pemantau. Seorang lelaki dengan gelagat mencurigakan mengambil tas seorang jemaah yang berada di dalam masjid. Usai melakukan aksinya, pelaku langsung pergi membawa tas yang dicurinya. Korban yang baru tersadar kemudian melapor ke pihak keamanan masjid. Saya sadar kurang lebih jam 2 itu terbangun mau lihat jam berapa, tas saya udah hilang gitu di sebelah itu, di posisi tempat saya tidur itu, Pak. Setelah hilang itu sampai ngeceknya kemana, Pak? Tas itu ada kunci motor saya juga. Kebingungan, ditanya oleh satpam kita, ada apa Mas? Nah, terus teranglah dia yang kehilangan ini tadi, kalau dia telah kehilangan satu buah tas yang berisi surat-surat penting dan ada uang sedikit serta kunci motor. Korban kemudian melaporkan kasus pencurian yang dialami ke Polres Kobar dan menyerahkan barang bukti rekaman CCTV. Dari Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan, iNews melaporkan. Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika, dan Obat Berbahaya Polres kawasan Bandara Igusti Ngurah Rai menangkap seorang warga negara Brazil berusia 25 tahun setelah kedapatan membawa ganja dari Thailand di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai, Badung, Bali. Penangkapan bermula saat petugas mencurigai barang bawaan pelaku usai melewati pintu X-ray. Dari hasil pemeriksaan ditemukan 4 kemasan plastik klip putih, bagian tanaman yang diduga mengandung narkotika golongan 1 jenis ganja. Pelaku yang adalah mahasiswa mengaku baru pertama kali datang ke Bali. Untuk sementara pelaku diamankan di sel rutan Polres kawasan Bandara Igusti Ngurah Rai. Pelaku dijerat 2 pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Selamat malam pemirsa.
Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, mereka ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Muhammad Subki Azal, MSA alias Beki, buron kasus pencabulan santriwati di Ponpes Sidikiah, Jombang, Jawa Timur akhirnya menyerahkan diri. Sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, Beki dibawa ke Mapolda Jawa Timur dengan pengawalan ketat petugas. Tak hanya MSA, polisi juga membawa pengasuh pesantren Sidikiah, Kiai Haji Muhtar Mukti dan istrinya. Namun bukan karena ditangkap, melainkan untuk menemani dan melihat proses hukum yang akan dilakukan terhadap anaknya. Hari yang lalu tim turun untuk melakukan penjemputan untuk dihadapkan ke Kejaksaan. Namun sekali lagi yang bersangkutan tidak mau menyerahkan diri. Kemudian pada hari ini sejak jam 8 pagi kami tetap mengedepankan komunikasi dengan pihak orang tua karena beliau orang yang kami hormati. Dan akhirnya pada hari ini yang bersangkutan menyerahkan diri kepada kami untuk ditahap duakan. Polisi juga langsung melakukan tes kesehatan dan sidik jari guna memastikan pria yang diamankan tersebut adalah benar Beki. Kini tersangka langsung ditahan di Rutan Medaeng Sidoarjo karena proses hukum kasus dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati itu sudah sampai pada penyerahan tahap 2. Sebelumnya jalan terjal harus dilalui polisi. Proses penangkapan tersangka pelaku pencabulan terhadap sejumlah santriwati berlangsung dramatis. Sejak Kamis pagi, ratusan aparat kepolisian mengepung pondok pesantren Sidikiah di Jombang, Jawa Timur. Bahkan ratusan pendukung MSA pun ditangkap karena menghalang-halangi penangkapan. Sementara satu anggota kepolisian terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Menyadari pesantrennya dikepung dan ratusan masanya ditangkap, Kiai Haji Muhtar Mukti, pengasuh Ponpes yang juga ayah MSA, akhirnya keluar. Kepada Kapolres Jombang, ia meminta agar polisi tidak lagi berusaha menjemput paksa anaknya. Ia juga berjanji akan mengantarkan sendiri MSA ke Mapolda Jawa Timur Kamis sore. Jangan kalau dengan masalah nanti saya antar ke sana. Antar ke Polda nih Mbak Yai? Iya. Kapan Mbak Yai? Nanti setelah selesai acara ini. Hari ini? Pelantikan ini. Pelantikan hari. Berarti hari ini diantar ke Polda Mbak Yai? Iya nanti. Mas Beki? Hah? Mas Beki? Iya nanti ya. Enggak usah. Sama. Diketahui kasus pencabulan ini telah bergulir sejak 2017. Menurut pengakuan korban, modus Beki melakukan pencabulan yaitu dengan mengadakan wawancara seleksi tenaga kesehatan untuk kliniknya. Jombang, alhamdulillah barusan tepatnya tanggal 9.30 secara administrasi kita telah menyerahkan tahap 2 tersangka dan barang bukti
kemudian diterima langsung oleh JPU, sekaligus disaksikan oleh Pak Aspidum dan Pak Kajari dari Jombang. Mendasari pasal 8 ayat 3 KUHP, kita telah melaksanakan kewajiban penyidik untuk menyerahkan tersangka dan barang bukti. Sekaligus untuk penyerahan berikutnya, tahapan berikutnya untuk peradilan sepenuhnya nanti akan dilaksanakan oleh rekan-rekan dari JPU. Kemudian rekan-rekan sekaligus untuk kemarin 321 yang telah kita amankan dalam proses penangkapan di tanggal 7 Juli 2022, gabungan tim penyidik dari Ditkrimum Polda Jatim dan penyidik yang dibentuk oleh Kapolres Jombang telah menetapkan 5 tersangka. Satu tersangka kejadian yang tanggal 3 Juli waktu penangkapan penyergapan di hari Minggu. Kemudian 4 tersangka yang kejadian kemarin di hari Kamis waktu kita melakukan penangkapan di Pondok. Rencana siang hari ini akan kita lakukan penahanan terhadap 5 tersangka dengan pasal 19 Undang-Undang 12 2022 tentang tindak pidana susila, khususnya berkaitan dengan perbuatan mencegah merintangi proses penyidikan. Dalam konteks ini adalah saat dilakukan tahap 2, ancaman hukuman 5 tahun. Kemudian terhadap 315 yang sudah kita amankan statusnya masih saksi, rencana siang ini akan kita pulangkan. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Pintu masuk, artinya pintu belakang dari Pondok Pesantren Siddiqiyah. Saya sengaja berada di posisi ini karena sebelumnya ketika kita berada di pintu utama yang ada sekitar 200 meter dari lokasi saya berada, itu di sana sampai saat ini ternyata masih dijaga ketat oleh keamanan dari Pondok Pesantren Siddiqiyah. Beberapa waktu yang lalu tim liputan dari televisi lain juga sempat diamankan, dibawa ke pos dan diinterogasi serta dilarang untuk melakukan pengambilan gambar. Artinya bahwa sampai saat ini walaupun Kementerian Agama sudah menyatakan membekukan izin dari Pondok Pesantren Siddiqiyah, di dalam Pondok Pesantren sendiri sampai saat ini masih dilakukan penjagaan ketat oleh aparat keamanan dari Pondok Pesantren sendiri. Sementara aparat kepolisian yang pagi tadi tampak berjaga di belakang saya saat ini sudah ditarik pulang. Dan penjagaan sepenuhnya dari kepolisian saat ini sudah tidak tampak lagi. Demikian, Data. Baik, lalu apakah hingga saat ini Anda melihat sejak pagi tadi hingga siang ini tidak ada aktivitas memang di dalam pondok pesantren setelah dibekukan ini, Mukhtar? Ya, perlu diketahui bahwa area Pondok Pesantren Siddiqiyah ini cukup luas, sekitar 5 hektar di dalam. Sehingga dari posisi kami berada, sulit sekali untuk bisa melihat bagaimana situasi yang ada di dalam sana. Terlebih di gerbang-gerbang masuk menuju pondok pesantren itu juga dijaga ketat oleh aparat keamanan pesantren. Namun kami juga sempat mewawancarai Kepala Kementerian Agama Kabupaten Jombang terkait dengan
pembekuan izin pesantren Sidikiyah, Kementerian Agama Kabupaten Jombang menghimbau pihak pesantren Sidikiyah agar mematuhi keputusan pemerintah ini, keputusan Kementerian Agama, dan dihimbau juga kepada wali santri untuk menarik putra-putrinya yang saat ini masih belajar di pondok pesantren Sidikiyah untuk dipindahkan ke pondok pesantren atau sekolah yang lain. Demikian. Apakah sudah ada wali santri yang datang mungkin untuk menjemput anak mereka? Dari pantauan yang tampak di belakang saya, baik di pintu belakang pondok pesantren ini maupun di pintu utama, kami tidak melihat adanya aktivitas wali murid yang berdatangan untuk menjemput anak-anak mereka. Bisa jadi proses tersebut dilakukan secara diam-diam, artinya tidak beramai-ramai. Mereka datang satu persatu kemudian menjemput anaknya. Demikian, Delta. Seluruh jemaah reguler telah menempati tenda-tenda di Padang Arafah. Sejak Kamis kemarin, satu persatu jemaah dari berbagai embarkasi dan kloter telah dimobilisasi dari hotel ke tenda di Arafah. Ukuran rata-rata tenda mencapai 10 kali 25 meter dengan daya tampung jemaah hingga 200 orang. Tidak hanya layanan di tenda penginapan, petugas kesehatan juga telah bersiaga. Pos kesehatan ini beroperasi 24 jam dengan sistem dokter jaga yang bergantian. Selain kelelahan, faktor yang patut diwaspadai jemaah adalah serangan hawa panas atau heat stroke. Masjid Namirah ini adalah satu-satunya masjid yang terbesar yang ada di kawasan Arafah yang mampu menampung sekitar 230.000 jamaah. Dan saat ini sejak tadi pagi para jemaah sudah berangsur untuk memasuki kawasan Namirah, masuk kawasan ke Arafah, tepatnya untuk mendekati ke Masjid Namirah karena untuk melakukan wukuf pada pukul 12 hingga pukul waktu maghrib tiba. Dan bisa kita lihat bagaimana jemaah yang sudah memasuki kawasan ke Arafah, dan bisa kita lihat juga di bawah pemirsa jemaah yang tidak mendapat fasilitas untuk menempati maktab, mereka menempati setiap ruang-ruang yang kosong yang memang disiapkan oleh pemerintah. Dan di sana kita lihat pohon-pohon yang digunakan juga, yang disengaja dibuat dan digunakan oleh jemaah untuk menghindari dari panasnya matahari Arab Saudi. Dan untuk menghindari panas yang luar biasa juga, pemerintah sudah membangun beberapa pancuran air yang dibuat agar supaya mengurangi masa jamaah yang hadir ke kawasan Arafah ini. Dan hari ini 1 juta jemaah haji dari seluruh Indonesia dan seluruh dunia akan berkumpul di Arafah bersama 100.000 jemaah haji dari Indonesia, dan untuk melakukan wukuf mulai nanti matahari di tengah hari tepat sekitar waktu duhur hingga tergelincir matahari waktu maghrib nanti. Dan dari sini jemaah akan bergerak menuju Musdalifah untuk melakukan mabit. Dan Indonesia menempati 70 maktab di kawasan Arafah ini, dan setiap maktab akan digunakan oleh sekitar 3.000 jemaah. Dan bisa kita lihat juga bahwa pengamanan sangat ketat dilakukan, dan saat ini patroli udara juga terus dilakukan sejak tadi pagi dan terus akan dilakukan hingga nanti secara periodik dilakukan hingga nanti wukuf di Arafah ini selesai. Pemirsa. Baik, lantas bagaimana kondisi jemaah Indonesia saat ini, rekan Herik? Ya, jemaah Indonesia saat ini sudah berkumpul semua di maktabnya masing-masing. Ada sekitar 70 maktab yang disiapkan. Masing-masing maktab ditempati oleh 3.000 jemaah. Dan saat ini sudah berkumpul sejak di Arafah semua, karena kemarin secara bergelombang, 3 gelombang berangsur datang ke Arafah pagi, siang, dan sore. Seluruh fasilitas kesehatan disiapkan termasuk tim medis untuk menghindari juga para jemaah yang mengantisipasi ada jemaah yang mengalami gangguan kesehatan. Demikian. Baik, terima kasih rekan Herik. Sekarang kita beralih ke rekan Ahmad Suraji di sana. Aji, bagaimana saat ini situasi di sana dan bagaimana kabar jemaah haji asal Indonesia? Ya, waalaikumsalam, Deta. Ya, Deta, jemaah calon haji sudah menempati maktab ataupun tendanya masing-masing, dan saat ini saya berada di maktab 8 di Padang Arafah
Dan memang seperti inilah aktivitas jemaah calon haji sambil menunggu waktu wukuf. Sebagian mereka memilih beribadah di luar, dan saya akan coba mengajak Anda melihat seperti apa suasana di dalam tenda yang digunakan oleh jemaah calon haji sembari menunggu waktu wukuf tiba. Dan memang saat pada pagi waktu Saudi ini cuaca masih cukup bersahabat dengan 30 derajat Celcius, sehingga sebagian jemaah calon haji memilih untuk beribadah di dalam dan juga sebagian di luar. Ada yang memilih untuk beristirahat dan ada juga yang memilih untuk menghubungi sanak saudara dan juga beribadah jelang wukuf pada zuhur waktu Saudi nanti. Dan memang tenda ini memiliki daya tampung 200 jemaah, namun tidak diisi full karena demi kenyamanan dan juga kekhusyuan jemaah dalam beribadah. Stop aja. Video. Anggota tim Polres Kutai Kartanegara meringkus seorang DPO pelaku pembunuhan terhadap istri dan anaknya. Tersangka ditangkap di Kelurahan Jahab, Kecamatan Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Meski sempat melawan, petugas melumpuhkan dan langsung membawanya ke Mapores Kukar. Satreskrim Polres Kukar hingga kini masih mendalami motif pembunuhan yang dilakukan tersangka. Itu perlu masih didalami lagi. Ada beberapa faktor yang menjadikan yang bersangkutan melakukan kegiatan pembunuhan. Salah satu motif yang kami dalami adalah motif ekonomi. Tapi tidak menutup kemungkinan seiring berkembangnya nanti pada saat pemeriksaan terkandung maksud muncul motif-motif. Sebelumnya tersangka LM membunuh istri dan 2 anak balitanya pada 5 Juli 2022. Usai kejadian pelaku kabur dan akan melarikan diri ke arah Samarinda. Dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Zulfikar, iNews melaporkan. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews.
Wah. Kayak jawara nggak? Tiang listrik tumbang pengendara. BPK temukan 47 paket pekerjaan bermasalah di Musi Banyuasin. BPBD Sumsel rakor antisipasi penanganan bencana Gunung Api Dempo. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Ari Kristianto, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Sebuah tiang listrik distribusi roboh di kawasan Desa Pulau Pinang. Tiang listrik berukuran besar ini roboh setelah jalur kabel tertimpa pohon tumbang. Naasnya, satu pengendara motor meninggal dunia di lokasi kejadian karena tertimpa tiang tersebut. Tiang listrik di Desa Pulau Pinang, Kabupaten Lahat roboh akibat kabel induk ditumbangkan pohon besar. Saat kejadian, salah satu pengendara sepeda motor yang diketahui sebagai satpam di salah satu bank di Lahat tersebut tewas tertimpa tiang listrik saat melintas. Tiang listrik beton yang roboh ditanam di sebuah pondasi semen dengan material batu kali setinggi lebih dari 2 meter dari atas tanah. Korban langsung dibawa keluarga usai dilakukan pemeriksaan di rumah sakit. Korban berinisial MH diketahui akan berangkat kerja sebagai security di sebuah bank di Kota Lahat. Kejadian hari ini, Kak? Berdasarkan laporan dari masyarakat, telah terjadi robohnya tiang listrik yang diakibatkan oleh tertimpanya sebuah pohon. Jadi pada saat ini masih dalam proses perbaikan. Kita berharap semoga lebih cepat dilaksanakan dan mengurai kemacetan yang sudah terjadi. Setelah melakukan evakuasi korban, petugas BPBD melakukan evakuasi terhadap tiang listrik dan pohon yang tumbang ke jalan. Sejauh ini, petugas PLN belum memberikan keterangan terkait robohnya tiang listrik beton ini. Dari Kelahat, Bala Putra, iNews melaporkan. Harga cabai merah keriting mencapai Rp100.000 per kilogramnya. Harga ini tertinggi sejak beberapa tahun terakhir. Kebutuhan cabai sebagai salah satu bumbu masakan memang menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Cita rasa pedas bisa menambah nafsu makan dan menimbulkan sensasi yang berbeda pada lidah. Namun saat ini sepertinya para pecinta rasa pedas harus menahan, bahkan mengganti rasa pedas yang mereka butuhkan dengan rempah lain. Pasalnya, harga cabai yang biasanya Rp30.000 per kilogramnya saat ini sudah menyentuh harga Rp100.000 per kilogram. Bahkan mencapai Rp130.000 per kilogramnya. Menurut salah satu pedagang di Pasar Impres Muara Enim, kenaikan harga ini sudah terjadi sejak 2 minggu. Salah satu penyebabnya minimnya pasokan dari petani. Kondisi ini memaksa pedagang tidak bisa menyetok cabai dalam jumlah yang banyak. Jadi biasanya kan harga normalnya kan 30 per kilonya. Sekarang sekilo? Ya. 30.000. Ya. Ini cabai apa? Cabai merah. Sekarang merah aja nih. Iya. Kalau sekarang berapa? Sekarang sampai 100.000, Pak. 100.000. Itu pasokan cabainya orang dari petani yang kurang. Dari mana cabai? Selain minimnya pasokan, para pembeli pun saat ini membeli cabai hanya sesuai dengan kebutuhan saja. Tidak lagi membeli banyak, apalagi untuk ibu rumah tangga. Ya terpaksa beli sih, walaupun itu kan perlu juga. Perlu juga ya. Jadi agak dikurangi. Sehari itu paling seon lah. Seon Bu ya. Untuk kebutuhan sehari-hari. Oh ya. Ya supaya bisa normal lagi, apalagi kan ini nggak lebaran, Idul Adha kan. Yo minta supaya harga normal kayak kemarin-kemarin. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan.
Pemirsa, dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme di Bumi Serasan Sekate satu persatu mulai terungkap. Terbukti Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan 47 paket pekerjaan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Musi Banyuasin tidak sesuai dengan kontrak dan spek. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan 47 paket pekerjaan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kabupaten Musi Banyuasin tidak sesuai dengan spek. Dari 47 pekerjaan proyek dengan total senilai 500 miliar lebih, ditemukan puluhan miliar kerugian negara yang diakibatkan oleh pelaksanaan tidak sesuai dengan kualitas dan volume. Dikutip dari hasil laporan hasil pemeriksaan BPK pada tanggal 19 Januari 2022, pekerjaan proyek jalan di tahun 2021 merugikan negara puluhan miliar rupiah. Dengan hasil uji petik atas dokumen kontrak dan fisik pekerjaan, terdapat ketidaksesuaian kualitas pekerjaan sebesar 25 miliar lebih dan kekurangan volume pekerjaan 9 miliar lebih. Atas temuan ini, aktivis BPIKN Pari, Musi Banyuasin, meminta aparat hukum menindak tegas serta meningkatkan fungsi pengawasan, baik legislatif maupun eksekutif. Kegiatan-kegiatan proyek fisik di PU Bina Marga Kabupaten Musi Banyuasin ini sampai sebegitu besarnya, ibaratnya kerugian negara. Hasil daripada temuan BPK Republik Indonesia. Harapan kita ke depan, kalau memang Mubah ini ingin maju, ingin ada perubahan dan tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak kita inginkan, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Mubah ini sudah 2 kali terjadi operasi tangkap tangan oleh KPK. Berawal dan bersumber dari hal-hal yang seperti inilah. Sementara itu, saat awak media mendatangi kantor Dinas PUPR Musi Banyuasin untuk meminta keterangan langsung dari Kepala Dinas, staf piket PUPR mengatakan untuk saat ini Kepala Dinas belum dapat ditemui. Dari Musi Banyuasin, Bisrun Silvana, iNews melaporkan. Sumsel raih peringkat pertama Fornas Kormi 2021, informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Berita ekonomi baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews.
Wah. Kayak jawara nggak? Pemirsa, Sumatera Selatan sukses sebagai tuan rumah perhelatan Festival Olahraga Rekreasi Nasional Kormi 6 2021 Sumatera Selatan 2022. Tidak hanya itu, Sumsel berhasil menyabet peringkat pertama dengan perolehan medali terbanyak di atas Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI Jakarta. Tidak hanya ramai saat pembukaan, Jumat malam ribuan masyarakat Sumatera Selatan antusias menyaksikan penutupan Festival Olahraga Rekreasi Nasional Kormi 6 2021 Sumatera Selatan 2022 di venue Dayung Komplek Gedung Olahraga Jakabaring Sport City Palembang. Penutupan diawali oleh parade defile dari 56 induk organisasi olahraga Kormi peserta dari 34 provinsi se-Indonesia, serta penampilan dari tari Fornas Kormi 6 2021 yang dibawakan langsung oleh Putri Bilanova. Melesatnya anak panah yang diarahkan busur Gubernur Sumsel Herman Deru menandai berakhirnya Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional Kormi 6 2021 Sumatera Selatan yang digelar selama 1 pekan, mulai 1 hingga 7 Juli 2022 di Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Palembang. Dentuman dan kilauan cahaya pesta kembang api pun menghiasi langit venue Dayung Jakabaring Sport City Palembang yang menambah semarak suksesnya Sumatera Selatan sebagai tuan rumah ajang Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia tersebut. Tidak hanya sukses sebagai tuan rumah, Sumatera Selatan juga berhasil meraih peringkat terbanyak dengan perolehan medali terbanyak 129 emas, 152 perak, dan 178 perunggu di atas Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI Jakarta. Peringkat 1, peringkat pertama, Sumatera Selatan. Peringkat 1 Sumatera Selatan dengan jumlah medali 129 medali emas, 152 medali perak, dan 178 medali perunggu, total 459. Sukses. Yang kedua, bukan hanya sukses dalam penyelenggaraan, tapi alhamdulillah terima kasih kepada seluruh atlet giat olahraga dari kontingen Sumatera Selatan yang telah menjadi peringkat pertama dengan ratusan medali. Saya juga tidak nyangka karena ini bisa masuk ke peringkat pertama. Tentu ini kepada siapapun tuan rumah Fornas yang akan datang, khusus kepada Jawa Barat yang sudah ditetapkan melalui rapat pleno Kormi Nasional sebagai tuan rumah Fornas 7 2023. Jadi Sumsel ini sudah membuat standar benchmark. Semoga bisa sama dari Sumsel. Tentunya kita lihat tahun depan bagaimana Jawa Barat sebagai tuan rumah untuk bisa menampilkan yang baik bagi olahraga masyarakat. Selesai melaksanakan Fornas Kormi ke-6 2021, Gubernur Sumsel Herman Deru mengembalikan bendera Fornas kepada Ketua Umum Kormi Nasional dan dilanjutkan diserahkan secara simbolis kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai tuan rumah Fornas Kormi selanjutnya. Menambah kemeriahan masyarakat, penutupan Fornas Kormi ke-6 2021 di Sumatera Selatan pada tahun 2022 juga dihibur oleh penampilan artis-artis ibu kota seperti Putri Bilanova, pelantun Bukanlah Diriku, Bam Samson, dan tak kalah penampilan dari Wali Band. Dari Palembang, Muhammad Riza Palepi, iNews melaporkan. Lebaran Idul Adha 1443 Hijriah pada tahun 2022, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyumbangkan 100 ekor hewan kurban yang dibagikan ke seluruh kabupaten kota di Provinsi Sumsel. Secara simbolis, penyerahan hewan kurban disalurkan langsung oleh Gubernur Sumsel Herman Deru di beberapa titik di Kota Palembang. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, pada Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah,
Tahun 2022 kali ini, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kembali menyumbangkan hewan kurban untuk masjid-masjid dan masyarakat yang ada di kabupaten kota di Sumatera Selatan. 100 ekor hewan kurban dibagikan di 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan, baik berupa hewan ternak jenis sapi dan kambing yang disalurkan langsung Gubernur Sumsel Herman Deru secara simbolis di beberapa titik di Kota Palembang. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyebutkan sebelum hewan kurban disalurkan, pihaknya terlebih dahulu meng-cross-check wilayah yang akan dibagikan hewan kurban, baik kebutuhan masyarakat secara langsung atau wilayah yang tidak terdapat sumbangan hewan kurban. Bagi Herman Deru, Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban merupakan momentum untuk saling berbagi ke saudara atau masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan dari sisi kebutuhan protein daging. Di masa inilah menjalankan ibadah, berkurban, juga bisa berbagi kepada saudara-saudara kita. Jadi saya hari ini di beberapa titik secara simbolik menyerahkan itu. Ada yang dari saya dan keluarga, ada juga yang memang dari teman-teman yang namanya juga sesuai dengan keluarganya, tapi secara simbolik memohon untuk dibagikan gitu ke tempat-tempat yang proporsional. Jadi penyerahan secara simbolis hewan kurban oleh Gubernur Sumsel Herman Deru diberikan di 6 lokasi, antara lain Masjid Al-Mahfiroh, Macan Lindungan, Kecamatan Ilir Barat 1, lalu Masjid Jami, Kecamatan Gandus, Musolah Mujahidin, Kecamatan Kertapati, Masjid Darussalam, Kecamatan Kalidoni, Masjid Nurul Iman, Kecamatan Alang-Alang Lebar, dan Masjid Agung Palembang. Dari Palembang, Muhammad Riza Palepi, iNews melaporkan. DPC PDIP Kabupaten Oki, Sumatera Selatan berkurban 4 ekor sapi pada Hari Raya Kurban Idul Adha tahun ini. 4 ekor sapi tersebut disebar di 4 kecamatan. Berkat kontribusi keluarga besar PDIP Kabupaten Oki, khususnya partisipasi fraksi PDIP dan juga kader simpatisan DPC PDIP Kabupaten Oki tahun ini berkurban 4 ekor sapi. 4 ekor sapi jenis Brahma itu disebar dalam 4 kecamatan di Kabupaten Oki dengan berat 2 ton lebih. 4 kecamatan itu diantaranya di kantor kecamatan DPC PDIP Kabupaten Oki, Kecamatan Kayu Agung. Kemudian Kecamatan Telung Selapan, Teluk Glam, dan Mesuci. Sapi tersebut kemudian diserahkan oleh Ketua DPC PDIP Ogan Komering Ilir di kantor sekretariatnya kepada PAC masing-masing kecamatan. Alhamdulillah berkat kontribusi semua warga PDI Perjuangan Kabupaten Komering Ilir, yang terutama sekali dari fraksi, kemudian seluruh kader simpatisan berkontribusi untuk memberikan sumbangan bergotong royong, sehingga PDI Perjuangan Kabupaten Komering Ilir dapat berkurban pada tahun ini 4 ekor sapi. Mudah-mudahan dengan semangat kurban tahun ini dapat meningkatkan iman dan takwa, khususnya masyarakat Oki dan pada umumnya masyarakat Oki dan khususnya warga PDI Perjuangan. Abdianto mengajak tanamkan semangat ingin berkurban, menyisihkan sebagai rezeki untuk berkurban demi mencari berkah dan ridho ilahi. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi BPBD Sumsel Rakor Antisipasi Penanganan Bencana Gunung Api Dempo. Tetaplah bersama kami. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses?
Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang BL. sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Pemirsa, layanan informasi seputar kesehatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir kini dalam genggaman dan dapat diakses melalui HP Android yang diluncurkan oleh RSUD Kayu Agung melalui Klik Bersinar Oki. Berbagai terobosan dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Agung untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, terutama informasi seputar kesehatan. RSUD Kayu Agung memanfaatkan teknologi informasi melalui jejaring internet sehingga masyarakat cukup mengakses dari HP Android yang dimiliki. Kini, layanan informasi kesehatan sudah dalam genggaman. Tinggal klik Bersinar Oki dari website RSUD Kayu Agung, baik Facebook maupun Instagram, semua informasi kesehatan akan tersedia. Dengan mudah masyarakat bisa mengetahui berbagai informasi seputar dunia kesehatan. Klik Bersinar Oki bekerja sama dengan dokter-dokter di rumah sakit untuk memberikan informasi tentang kesehatan. Jadi Klik Bersinar ini melalui informasi media ya, jadi melalui FB dan juga IG lebih mudah diakses oleh masyarakat luas tanpa biaya. Pasti yang tentunya mereka membutuhkan kuota ya, jadi bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Jadi pada orang yang dewasa, patofisiologinya dominan karena adanya resistensi insulin. Jadi insulin itu dikeluarkan bisa disebabkan defisiensi atau kerja insulin tidak maksimal sehingga kebutuhan itu kurang. Ini memang ada beberapa terapi, bisa dari awal terlebih dahulu. Kedepan, Klik Bersinar Oki tidak hanya memberikan layanan kesehatan tetapi juga tentang manajemen RSUD yang dianggap perlu diketahui oleh masyarakat. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Dalam perencanaan penanganan bencana Gunung Api Dempo di Kota Pagar Alam, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumsel bersama pemerintah Kota Pagar Alam melakukan rapat koordinasi. Rapat koordinasi persiapan penanganan bencana Gunung Api Dempo dihadiri oleh BPBD Provinsi Sumsel, pemerintah Kota Pagar Alam, TNI, Polri, pemantau Gunung Api Dempo, dan Basarnas. Digelar di ruang Besemah 1 pemerintah Kota Pagar Alam. Koordinasi ini bertujuan untuk melakukan persiapan perencanaan penanganan jika terjadi bencana Gunung Api Dempo. Dalam tahap awal dilakukan pengumpulan data yang nantinya akan dituangkan ke dalam rencana kontingensi untuk perencanaan penanganan erupsi Gunung Api Dempo.
Saat ini status dari Gunung Api Dempo sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai saat ini masih berstatus waspada pada level 2. Menurut Sekda Kota Pagar Alam, Samsul Bahri mengatakan rapat koordinasi yang dilakukan bersama Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Sumsel dilakukan untuk pencegahan dan penanganan bencana Gunung Api Dempo. Bahwa Kota Pagar Alam ini terletak di kaki Gunung Dempo yang potensinya sangat besar jadi meletus, dan untuk mencegah bencana dan akibatnya kita perlu ada perencanaan yang akurat, yaitu dengan perencanaan kontingensi yang melibatkan dan dibantu oleh BPD Provinsi Sumatera Selatan bekerjasama dengan pemerintah Kota Pagar Alam. Dari pantauan di lapangan nanti, sehingga ini merupakan suatu data yang bisa kita tuangkan dalam rencana kontingensi Gunung Api Dempo di Pagar Alam. Informasi yang kami terima berdasarkan dari pemantau Gunung Api Dempo tadi, kondisinya masih kondusif, masih stabil, dan insya Allah tetap seperti itu hari-hari ke depan. Tapi kita juga dengan adanya rapat koordinasi yang dilakukan BPBD Provinsi Sumsel dan pemerintah Kota Pagar Alam dapat mencegah dan mengantisipasi jika terjadi bencana erupsi Gunung Api Dempo. Dari Pagar Alam, Yudi Fahman, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih